warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong buru-buru jawab salam ngekek. Rodus salami wajibun illa ala man fis salati au bi uklin syaghala. Paham? Jawab salam hukumnya wajib. Siapapun kita jika mendengar ucapan salam maka jawab salamnya hukumnya wajib. Kecuali ada 21 tempat yang tidak wajib menjawab salam. Pertama, orang yang sedang sholat. Kedua, orang yang sedang makan. Ketiga, orang yang sedang minum. Keempat, orang yang sedang berkhutbah. Kelima, orang yang sedang azan. Keenam, orang yang sedang iqomat. Ketujuh, orang yang sedang berada di kamar mandi. Kedelapan, orang yang sedang di kamar suami istri sedang gituan, maka tidak wajib jawab salam. Maka posisi kita sekarang sedang santai, duduk manis, mendengarkan tausiah. Siap jawab salam dengan kompak? Siap kita masuk surga bareng-bareng? Pengen langsung masuk surga? Ya kuncinya mati dulu sekarang. Baik, jawab salam dengan kompak karena salam bukan sekedar kata. Salam merupakan adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bro, cek sound ngantuk urung. Enakan di kamar mandi, enakan mau kan makori, iki bukan ceramah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lembek amat, enak tak enak tak Allah baik. Biarpun kita sedang banyak angsuran, cicilan belum lunas di bulan ini, tetap ingat ning Allah. Tidak ada salahnya kita ingat sama Allah. Matiin bro. Pengalaman Sony enak yang Kang Majid, mantap nih, digawe ning Serang cocok nih. Oleh 5 juta. Bagus soalnya. Tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan serta kita banggakan dan dambakan ilmu, nasihat, saran serta doanya. Para guru-guru kita yang ada di depan kita, alim ulama kita, kasepuhan kita, tokoh agama kita, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Hidayatul Ikhwan dan pimpinan Majelis Tilawatil Quran, akhina fillah, sahabat ana yang tercinta, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Mumajjad sekeluarga dan keluarga besarnya, semoga guru-guru kita semua diberikan sehat jasmani, sehat rohani, sehingga Allah berikan kesemangatan dan keistiqomahan dalam syiar fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang tadi memberikan sambutan Bapak Haji Taufik SPDI
Kita doakan beliau semoga tetap eksis mengayomi kita semua. Beliau dengan rela, suka rela hati diinstruksikan oleh tuan rumah Bapak Ustadz Mumajjad dan diinstruksikan oleh Bapak Lurah, beliau bangkit hadir niriki Pak. Turnuhun Pak. Alhamdulillah. Gemoy Pak. Ingat Pak Prabowo. Ponakanannya Pak Kiai. Oh, ponakanannya. Siap. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita ucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah, inayah serta izin dari Allah. Di kesempatan malam ini, malam Senin, tepatnya malam 12 Rabiul Awal bulan Maulid atau bersamaan dengan 15 September 2024, Allah telah memberikan izin kepada kita hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, duduk manis saja Pak. Yang di belakang berdiri orga bagian kursi Pak ya. Pengur bayar di merin ini ya ngadek. Tenang Pak, dodok ngadek oligan ganjaran. Dulu suka saatan fi majlisil ilmi la tamasul qalam, orang nyekal pulpen, orang nyekal kitab, cukup mendengarkan kajian tari dari anak-anak kita dan mendengarkan tausiah dari seorang ustadz. Insya Allah kabeh antuk ganjaran lebih bagus daripada sewidak tahun ganjaran sholat sunnah. Mending ngaji dan mending sholat. Menang baik. Mending ngaji dan mending sholat. Ngaji dikit ta sholat dikit. Ngaji dikit ta sholat dikit. Kadang iblis merintahkan kepada seseorang, hai kamu silahkan sholat, tapi kamu jangan ngaji. Jadi iblis. Kenapa? Karena seseorang jika sholat tanpa diiringi dengan ilmu, orang ngaji, sholatnya bener boten. Sholatnya bener boten tanpa ilmu boten. Maka dari itu ada Ustadz Al-Mumajjad niriki gali ilmu nih. Beliau dulur kula Bu. Insya Allah ilmu nih manfaat barokah. Kedua, kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW serta kita gemakan bersama. Dek, mainkan solawat tibil kulub bareng-bareng. Kita gemakan solawat tibil kulub sebelum kita mendengarkan kajian-kajian yang indah mengupas tuntas secara tajam setajam tentang maulid baginda Rasul Muhammad SAW. Kerihin kula awali dengan solawat tibil kulub, solawat asyifa, bersihkan hati kita terlebih dahulu sing supados pada saat mendengarkan kajian bangkit masuk ilmu ini sehingga bangkit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma kula ngomong ngecaprak Dawud tekang umah masih ngelawan yang lagi. Percuma. Maka dari itu bersihkan hati kita terlebih dahulu dengan sholawat tibil kulub. Siap sholawat tibil kulub? Hafal? Mainkan. Angkat tangan Ibu. Tangan kanan diangkat. Dokon ning sebelah kiri. Ning sebelah kiri nana apa? Di sebelah kiri kita ini, dada ini ada hati Bu. Hati itu letaknya di sebelah kiri, 2 jari lambung. Maka hati itu harus kita pegang, hati harus dibersihkan. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara penyakit stroke atau 2 truk. Banyak orang yang masuk neraka gara-gara penyakit hati. Maka bersihkan hati kita terlebih dahulu sebelum ngaji. Siap? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله wasallim. Satu kali lagi kita ucapkan salawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abada
sallim. Mantep ini, rebana ini. Siapa sing ngajari, Ding? Ding, sing ngajari siapa? Nah, keren. Lanjutkan, Ding, ya. Mudah-mudahan gawe YouTube, Ki. Gawe YouTube. Kamu majat digawe katan YouTube. Syiarkan. CP wau Kang Haji Taufik. Ngaji karaokean doang, ngaji organ doang, sing mengkaran ke disiarkan. Qasidah rebana, siarkan. Siap. Siarkan teh. Gawe YouTube. YouTube, TikTok joget-joget luar jelas. Di Panma. Ibu bapak yang berbahagia, wabil khusus MC, Master of Ceremonial, bahasanya keren Bu. Cocoknya di panggung-panggung di dalam gedung ini Bu ya. Saat ini kita sedang merayakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Kupas Kerihin Maulidi. Ngaji Kerihin Bu ya? Ngantuk boten? Boten. Kula mah sampun sareh wau Bu. Karena nggak cekah, cuma ada leng-leng karena wongnya ayu-ayu amat. Wong Cilegon, wong Cipaot niki ya. Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun ketika baginda Rasul Muhammad SAW wafat, pada saat itu umat-umat Islam sedang porak-poranda. Akhirnya instruksi dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menginstruksikan kepada seorang gubernur yang arif dan bijaksana, yang pada saat itu gubernurnya bernama Abu Sa'id Al-Malikul Muzaffar. Sinten gubernurnya? Abu Sa'id Al-Malikul Muzaffar. Hai Abu Sa'id Al-Malikul Muzaffar, undang para alim ulama, undang para kerajaan-kerajaan muslim, undang para cendekiawan-cendekiawan muslim. Mereka dikumpulkan oleh Abu Sa'id Al-Malikul Muzaffar. Hendak tujuan apa? Hendak mengumpulkan umat Islam agar yang tadinya tidak bersilaturahim kumpul ning satu majlis, sehingga pada saat itu dirayakannya acara Maulid Nabi Muhammad. Niriki ngadakakan panjang boten Bu? Maulid dan niriki. Alhamdulillah, mantap. Ning rike ning tetangga wonten ning perumahan niku. Maulid dibidah-bidahaken. Dibidah-bidahkan Maulid Bu. Giliran dikirimi besek panjang nyengir ke berak. Di waduk negara apem. Ning apem, enten niki apem ya. Subhanallah, pantes ge moe-moe mangane apem bae. Abu Sa'id Al-Malikul Muzaffar mengumpulkan para cendekiawan-cendekiawan muslim, raja-raja Islam. Dibuatlah puitisasi tentang baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga terkumpullah yang disebut dengan kitab Asraful Anam, sehingga muncullah maulid-maulid ad-dibagi, maulid Simtud-Duror, marhaban yang selama ini kita baca. Itu pencetusan awal 300 tahun setelah Rasul Muhammad SAW wafat. Maka yang mengawali acara maulid adalah Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id. Di mana? Di kota Irbil. Di negeri mana? Di negeri Mausulia. Uning, negeri Mausulia Bu. Buatan unik. Ning pinggir apa sih? Prancis. Perapatan Ciruas sendiri Bu. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, dados kedah uning. Asale sapa sing mendahulukan maulid kedah uning? Nggih puniku Salahuddin Al-Ayyubi menginstruksikan kepada gubernurnya yang pada saat itu dipegang oleh Abu Sa'id Al-Malikul Muzaffar, diken mengumpulkan ulama-ulama, diken mengumpulkan raja-raja muslim, diken mengumpulkan cendekiawan-cendekiawan muslim, diken merayakan acara maulid. Apa untungnya maulid Bu? Untung boten ning kula Bu. Tiada lain, acara maulid adalah untuk mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi. Nah kita ulur kembali sebelum Rasul Muhammad SAW lahir. Adalah seorang Abu Lahab. Abu Lahab uning Bu. Abu Lahab mamangi Rasul Muhammad SAW. Abdul Muthalib lebih kecil nenem. Kecil bahasa jauh betul apa nama dari dia? Nah, Abdul Muthalib punya anak 6. Ngaji kerihin kula. Pertami nggih puniku Abu Lahab. Sinten? Abu Lahab. Kekalih Sayyidina Hamzah. Sinten? Jawab nyebut nama-nama iki pahala karena keluarganya Nabi. Ketelu Abdul Muthalib dari kecil Sayyidina Abbas. Sinten? Sayyidina Abbas. Keempat, Abdul Muthalib punya anak yang ganteng namanya Abu Thalib. Sinten?
Abu Thalib. Yang kelima, Abdul Muthalib punya anak namanya si cantik Sofiyah. Yang terakhir, Abdul Muthalib punya anak si bungsu 18 tahun sudah meninggal, yaitu Abdullah. Umur 16 tahun nikah, wafat umur 18 tahun, masih muda betul Bu. Abdullah wafat pada saat Rasul Muhammad SAW di dalam kandungan ibunda tercinta Siti Aminah 2 bulan 10 hari. Jadi Nabi Muhammad mah sampun yatim ning jero kandungan. Kenapa Abdullah wafat dulu sementara Nabi Muhammad masih dalam kandungan? Ini atas izin Allah, bahwa tidak ada yang mampu membimbing Rasul Muhammad SAW kecuali Allah. Bapaknya tidak akan mampu membimbing Rasul. Siapapun tidak akan mampu membimbing Rasul kecuali langsung Allah yang membimbing. Umur 6 tahun Siti Aminah meninggal, yatim piatu. Kembali ke Abu Lahab. Kula nembil pelajaran yang Abu Lahab supaya orang-orang yang Wahabi, yang membid'ah-bid'ahkan Maulid paham tentang sejarah ini, Bu. Dikenceng amat ceramah ini. Mboten apa-apa, Bu. Nah, Abu Lahab mendengar kabar bahwa dia punya adik ipar Siti Aminah mau melahirkan. Kemudian dia perintahkan jariyah yang bernama Suwaibah. Hei Suwaibah, kau tengok adik iparku Siti Aminah karena sebentar lagi dia akan lahir. Karena sebentar lagi dia akan melahirkan. Siap tuan. Suwaibah beranjak ke rumah Aminah. Di situ ternyata subhanallah, tidak ada lampu pelita. Anani damar, kuning damar Bu ya. Tapi anehnya di rumah Siti Aminah walaupun tidak ada lampu pelita, cahayanya begitu indah. Kenapa? Karena di situ ada cahaya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membidani Siti Aminah? Ibu lahirnya wenten bidani boten Bu? Wenten, bukan karena dukun. Bidani wenten kalih Bu. Bidan senior. Pertama nggih niku Siti Asiyah, istri dari Raja Fir'aun. Siti Asiyah iku lakine Fir'aun. Siti Asiyah ku solehah, nurut, taat. Padahal lakine Fir'aun. Kurang ajar boten Fir'aun. Kurang ajar, biadab, temperamental, jahat ngaku pangeran. Tapi rabine soleh. Berarti tugas istri itu mengabdi los teman laki ini kurang ajar. Los teman laki ini marah-marah baik. Los teman laki ini temperamental, kasar. Tugas seorang istri tetap berjawab. Tugas seorang istri tetap mengabdi kepada seorang suami. Los teman laki ini orang bener. Siti Asiyah. Iki megiliran orang ngemai duit belaki ini. Setorani orang 100.000, sekateu marah-marah mencucuk orang masak. Tapi ini Riki boten. Di semua yang ada di sini di Kampung Cipot, istri-istri solehah semuanya. Ahli-ahli surga sedatang. Amin ya rabbal alamin. Siti Asiyah. Tenang Mbak, ngopi kerehin Mbak. Ayo dari disiapakan ya. Yang kedua, bidan yang kedua Siti Aminah adalah Siti Maryam. Siapa itu Siti Maryam? Siti Maryam adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dua bidadari ini membidani proses kelahiran Siti Aminah. Bu, Nabi Muhammad lahirnya normal tadi sesar. Normal apa di sesar? Ora weruh ya. Di dalam sebuah kitab ada yang mengatakan normal dan ada yang mengatakan sesar. Tapi mayoritas fasohahnya ulama, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan disesar. Hebat betul. Jadi sesar bukan zaman sekarang, Nabi Muhammad dulu disesar. Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan dibelah dadanya. Apakah dijahit? Boten. Otomatis atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nangis tak ngomong. Nangis mah ibu-ibu. Nabi Muhammad boten nangis. Ternyata Nabi Muhammad pertama kali lahir atas izin Allah, dia mengucapkan kalimat yang sering kita baca di doa iftitah. Primen muni doa iftitah ding. Coba ding, beri maju ding. Ding maju beri. Maju.
Lamun kak, keding, lamun kawang nih amplop, durung tak buka amplop. Woi. Durung tak mainin rabi. Nanti 20.000. Arani siapa? Muhammad bin Lubis. Kenasan Muhammad Ridwan Lubis. Ibu ini masih Wes. apa? Mas? Kawin mana? Arab. Dulu iftitah pun Arab. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Agak pun baik. Itu yang diucapkan Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad lahir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Orang mulai wedding ya. Orang mulai lumayan Bu ya. Iya, ibu-ibu satu saya ulang mau jawab. Nah, itu yang diucapkan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad baru lahir sudah bicara? Karena atas izin Allah. Ada 10 manusia di dunia ini yang baru lahir, belum waktunya bisa ngomong, sampun bangkit ngomong. Tercatat di dalam kitab Ahmad Dartir. Salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya Juret, saksinya Juret, dan seterusnya. Baik, kembali ke Abu Lahab. Supaya kita sadar cinta Rasul itu sangat penting. Siti Suwaibah sudah datang ke rumah Siti Aminah. Akhirnya mendapat laporan bahwa Siti Aminah telah melahirkan seorang putra laki-laki. Belum dikasih nama. Langsung pergi Siti Suwaibah, "Tuan, kamu telah punya keponakan baru." Apa keponakannya? Wadon talana. Lamun ngerung wadon, Abu Lahab marah. Karena pada saat itu zaman jahiliyah, seorang perempuan yang lahir perempuan, melahirkan seorang bayi perempuan, langsung dibunuh. Laka harga ini wadon pengen mampu. Aja pelatat pelotot. Si kibe mulia. Nama seorang perempuan tercatat di dalam Al-Quran surat keempat. An-Nisa. Keren. Bengen mah wong wadon. Laka harga ini Bu. Si kibe melarang wong wadon. Mahal. Keren. Nah, Tuan telah punya keponakan. Lanang tawadon, lanang. Bahagia, bangga atas kelahiran ponakannya Abu Lahab. Langsung dia ngucap kayak gini Bu. "Hei Suwaibah, karena aku bahagia. Hei Suwaibah, karena aku senang. Saat ini kau aku bebaskan." Suwaibah itu budak Bu. Suwaibah itu merdek. Jariah. Seorang budak, seorang jariah, pegawai di megawi terus-terusan, tapi udah digaji. Dikon megawi tapi udah digaji. Ibu ning rumah megawi bayi digaji udah. Digaji Bu. Pira sedinane? Sebulan sebalan. Ibu sing paling akeh megawe ini Pak. Dikasih gaji Pak. Nah, jadi pegawai ini doang dipayi mau Bu ya. Keliwat-liwat. Laki saya mengkono niku mah Bu. Wih. Baik. Nah, ketika mendengar bahwa Abu Lahab punya keponakan laki-laki Bu, akhirnya senangnya minta ampun Abu Lahab. Saking senangnya dia mengadakan selamatan syukuran mempunyai keponakan baru. Nah, Abu Lahab, ternyata Abu Lahab ini Bu tidak beriman kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa ajaran baru, ajaran Islam rahmatan lil alamin, ajaran agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Lahab tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Abu Lahab, ketika Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, Abu Lahab tidak berempati kepada Nabi Muhammad, sehingga Abu Lahab membenci, memblokade ajaran Nabi Muhammad, sehingga Abu Lahab terus-menerus meneror di mana Nabi Muhammad mensiarkan ajaran Islam. Saking bencinya Abu Lahab, rumah Nabi Muhammad setiap saat didokoni kotoran onta, didokoni duri-duri. Tapi Nabi Muhammad tetap tidak membalas karena dia adalah uak pamannya Bu ya. Nah, Abu Lahab meninggal, wafat Bu. Uang wafat itu dikubur apa di obong Bu? Dikubur Abu Lahab. 1 tahun lamanya Abu Lahab wafat dimimpikan oleh adiknya Sayyidina Abbas. Abbas ini mamangnya Kanjeng Nabi, adine Hamzah. Ini sejerone mimpi Sayyidina Abbas ketemu karo Abu Lahab. "Kang, apa keanaan kakang ning jero alam barzah?"
Apakah enak, apakah urut? Kakang kan rajin ibadah, nyembah ning Lata, nyembah ning Manat, nyembah ning Hubal, nyembah ning Ujak, pangeran anak papat bu. Berhala ini anak papat, semuanya 365 berhala mengelingkangi Ka'bah. Pangeran ini. Kang, apakah kakang enak mati itu? Sedangkan kakang ibadahi rajin nyembah ning pangeran kakang, tapi kakang ora gelem nginteling ajar Nabi Muhammad, enak ora kang? Aduh Gusti, ciri Abu Lahab, setiap hari aku disiksa, dikencet. Terus menerus siksaan iki, kapan kiamat tekani? Ning jero kubur disiksa bener-bener. Karena Abu Lahab mati ini dalam keadaan kafir. Tapi kata Abu Lahab, hanya satu hari aku diberikan dispensasi garansi atau hiburan, tidak disiksa. Bisa kang? Iya. Dina apa? Dina Senin. Abu Lahab boten disiksa setiap dina. Kenapa bu? Oro-oro baik. Padahal harus diwara mah upaya. Abu Lahab, kenapa kang kok setiap dina Senin boten disiksa? Kata Abu Lahab, karena pada saat Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab merasa senang atas proses lahirnya Nabi Muhammad. Koh Abu Lahab gara-gara senang ning acara ning maulid Nabi Muhammad, gara-gara bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab ora disiksa setiap dina Senin. Lah keprimen kita sing setiap hari membaca sholawat, setiap dina baca sholawat boten bu? Baca sholawat subuh, baca sholawat ning sejerone sholat, nah sholawat zuhur baca sholawat karena ning sejerone sholat, setiap sholat anda baca sholawat. Bahkan kita terus menerus membaca sholawat saking cintanya kita kepada baginda Rasul, dan insya Allah kita semua tidak akan disiksa di neraka. Amin ya robbal. Itu pun kalau kita benar-benar punya orang dalam nanti di akhirat.